Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada financial constraints, ada the world, ada broken heart. Oke. Energi untuk hari ini. Di sini ada beberapa dari kalian yang energinya ada keinginan untuk melakukan petualangan atau perjalanan. Tapi ada kondisi budget atau keuangan yang kurang memungkinkan untuk melakukan perjalanan atau kayak pas-pasan. Lebih baik di sini kamu menunda dulu untuk melakukan sebuah perjalanan agar tidak membuat kamu kewalahan, kedederan dalam keuangan kamu. Jadi kalau pas-pasan lebih baik ditunda dulu, ditahan dulu biar keuangan kamu bisa stabil. Jangan memaksakan kehendak. Jangan mengikuti gaya hidup. Oh, temanku ke sana, aku ke sana lah. Enggak. Kondisikan dengan keuangan kalian. Seperti halnya juga kamu ingin membeli sesuatu atau kamu pergi gitu jalan-jalan atau apalah, kumpul-kumpul atau kamu orangnya yang suruh bayarin terus, suruh traktir terus. Lah kalau kamu keluar pergi ujung-ujungnya kamu yang traktir ngikutin gak enakan, jadi diajak terus gak enakan, gak bisa bilang enggak padahal keuangan lagi nggak stabil maksudnya ada uang tapi ada hal-hal yang harus kamu bayar, tanggungan-tanggungan. Lah kalau kamu menggunakan uang kamu untuk pergi sama teman-teman yang membuat keuangan kamu tidak stabil, berani bilang enggak, berani untuk nolak daripada nanti kamu kewalahan sendiri gitu. Jadi untuk kalian yang ada dalam kondisi keuangan yang tidak stabil, alangkah baik ditahan dulu hal-hal yang akan malah membuat kamu pusing untuk kedepannya. Entah itu ada perjalanan jauh yang kamu inginkan atau kumpul-kumpul sama teman kayak gitu. Oke, di sini untuk kalian ya mungkin ada sebuah masalah dalam karir kalian
Di sini aku melihat kamu akan bisa memecahkan masalah dalam karir atau pekerjaan kamu. Tapi memang harus sabar. Ya. Terus waspada juga terhadap orang lain dalam karir kamu. Nggak semuanya yang mungkin terlihat care sama kamu, ya, dia baik. Bisa jadi ada sesuatu yang dia maksud, yang dia inginkan dari kebaikan yang dia lakukan. Jadi di sini untuk yang punya masalah, kamu bisa memecahkan masalah, ya. Tapi kamu harus waspada terhadap orang lain, ya. Terus untuk kalian yang mungkin sempat ada kehilangan, kehancuran dalam karir, teruslah berusaha karena aku melihat bakal ada sebuah pencapaian yang bisa kamu dapatkan. Oke. Jika kamu saat ini sedang merasakan adanya sebuah kesedihan, sakit hati, ditinggalkan, Tuhan lagi merindukan doa kamu. Jadi kayak Tuhan tuh berharap kamu tuh berdoa, kamu tuh meminta pertolongan kepada Tuhan, kamu tuh berserah kepada Tuhan gitu ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya, agar rasa sakit hati kamu bisa meredah gitu. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kamu semuanya itu bukanlah hal kebetulan, tapi Tuhan yang menginginkan hal tersebut agar kamu ya meminta pertolongan kepada Tuhan di sini. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Expectation, coffin, lovers, married, false person, great fortune. Oke. Energi untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Jika saat ini ada beberapa dari kalian yang lagi terjebak dalam masalah hukum atau sesuatu yang berhubungan dengan pengadilan ya, ngurus sesuatu ya yang hubungannya dengan pengadilan, ngurus sesuatu yang berhubungannya dengan hukum atau kontrak perjanjian, surat-surat berharga. Hati-hati untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi akan hasilnya. Misalkan kamu menggunakan pengacara ya, menggunakan pengacara. Terus pengacara kamu tuh ngomong nih, nanti hasilnya seperti ini. Jangan terlalu berekspektasi tinggi tentang hasilnya agar kamu tidak kecewa. Cukup jalani aja dan berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan pengacara kamu itu. Ya, agar kamu tidak kecewa nanti udah ngomong begini-begini, udah berhayal begini-gini, tapi nyatanya hasilnya nggak sesuai kayak gitu, ya. Atau di sini ada teman kamu nih, atau ada seseorang yang ngasih tahu kamu, udah tuntut aja atau udahlah rebut aja gitu, kayak rebut warisan atau harta gono gini atau apa. Kamu berekspektasi nih untuk memenangkan, seperti omongan dari teman kamu ya, kayak menghasut kamu, ngomongin kamu gini-gini pasti menang lah, tapi ternyata nggak sesuai. Jadi malah bikin kamu kecewa. Atau ada yang ngajakin kerjasama atau bikin kontrak kerja sama kamu ya, mereka yang ngajak kerjasama ngomongin kamu gini,
nanti hasil yang kamu dapatkan dari kerjasama kerjasama ini tuh begini, segini gitu. Kamu terbuai, kamu udah mikir keuntungan-keuntungan yang bisa kamu dapatkan, tapi tanpa memikirkan adanya resiko kerugiannya. Jadi mikirnya itu udah keuntungannya aja. Ya, ternyata di sini ada salah langkah. Ya, ada sebuah resiko dari kerjasama itu. Ujungnya apa? Nanti kamu kecewa. Jadi apapun itu jangan berekspektasi tinggi dulu. Lakukan aja apa yang terbaik untuk kamu. Ya, lakukan sebaik-baiknya dulu. Tak perlu untuk berekspektasi tinggi dulu ya. Ya, untuk kalian yang mungkin keuangannya lagi kurang baik, direm dulu ya, dihentikan dulu hal-hal yang mungkin yang bikin buat kamu nggak stabil, yaitu tadi ya, misalkan ajakan-ajakan teman yang merugikan, yang hanya menyulitkan keuangan kamu, itu tahan dulu. Kalau kamu bisa menahan ya, ada situasi di mana kamu akan bisa mengakhiri kesulitan kamu atau ketidakstabilan kamu. Ya, nanti nunggu aja dulu. Kalau misalkan ada keinginan untuk melakukan perjalanan dulu, nunggu aja dulu. Ada rezeki, ada kemakmuran yang bisa kamu dapatkan. Ya. Karena di sini ada keuangan yang kurang baik, ada yang keinginan untuk melakukan perjalanan, entah itu perjalanan jauh, entah itu perjalanan cuma kumpul-kumpul. Lah itu disuruh nahan. Tunggu dulu, sabar dulu. Kamu harus ngontrol dulu. Kamu harus mentingin diri kamu juga. Nggak usah ngikuti tren, nggak usah ngikutin gaya hidup yang akhirnya bikin kamu susah sendiri. Kontrol aja. Kalau nanti keuangan kamu udah makmur, ya, ada masalah yang akhirnya udah bisa diselesaikan, ya udah kamu pergi-pergi aja, terserah gitu. Hati-hati di sini. Jika kamu merasa pasangan cinta kamu atau seseorang yang berdealing dengan kamu itu berubah sikap, ya, kayak menutupi sesuatu dari kamu. Iya, di sini aku melihat ada penipuan. Dia melakukan sesuatu di belakang kamu. Ada yang karena dia itu menghadirkan seseorang yang lain, makanya dia berubah sikap, berbeda sikapnya ke kamu. Terutama untuk kalian yang sudah menikah, ya, yang udah menikah nih. Terus kalian melihat pasangan kamu berubah sikap, hati-hati. Ada kebawaan yang dia lakukan, di mana dia menghadirkan pilihan lain. Tapi kalau kamu tanya ya pastinya dia kayak, enggak, apaan sih, aku lagi sibuk kerja dan sebagainya. Ya, jadi waspada dan hati-hati. Ada juga yang kalian masih pacaran atau gebetan ini. Hati-hati ya. Di sini ada kondisi di mana dia manipulasi. Baiknya di depan itu hanya untuk meyakinkan kamu, tapi ujung-ujungnya pingin manipulasi kamu. Ya, gunakan intuisi kamu untuk mengetahui dia baik atau enggak. Untuk kalian yang udah menikah di sini, ya, ada yang menikah yang ada keinginan untuk melakukan perjalanan jauh ya. Kontrol dulu kali ya di sini. Terus di sini ya, yang ada masalah dalam karir, hati-hati ya. Kayak dalam karir kamu juga sebenarnya ada seseorang yang hanya baik di depan, tapi kayak memiliki maksud tujuan tertentu, dia baik ke kamu. Ya, entah itu seseorang yang ngajakin kerja sama kamu, tapi sebenarnya seseorang ini kurang baik, ya. Atau kamu ketemu orang baru nih, ketemu rekan baru, ketemu kenalan baru, hati-hati ya. Entah itu mencoba untuk menggoda kamu dalam rumah tangga kamu ya, ada orang baru yang hadir mencoba untuk menggoda kamu, sok-sokan mendengarkan curhat kamu, sok-sokan bijak, tapi ternyata seseorang itu ingin memanipulasi kamu.
ingin mengambil keuntungan uang dari kamu. Ya, ada juga di sini orang baru yang ngajakin kerjasama, kamu juga harus hati-hati. Ya, karena aku melihat orang yang salah ini adalah orang yang baru gitu ya, kenalan baru, partner baru, ya, atau orang baru yang sok-sokan hadir dalam hubungan kamu bersama dengan pasangan kamu, sok-sokan dia menjadi obat buat kamu. Harus hati-hati karena maksud dan tujuannya kayak ingin memanipulasi kamu. Ya, ada keuntungan besar yang bisa kamu dapatkan, ya. Kalau mungkin kamu sempat gagal, tinggalkanlah kenangan-kenangan masa lalu untuk memulai sesuatu yang baru, karena ada sesuatu yang baru yang bisa membuat keuntungan besar buat kamu. Ya. Terus di sini ya, ada kesempatan baru untuk kamu ya, ada kesempatan baru untuk kamu yang yang bisa membawa kamu kepada keuntungan besar. Jadi mungkin kamu kayak sempat gagal, tapi kamu diharapkan untuk tidak menyerah dan mencoba lagi. Mungkin di kesempatan baru itu akan membawa kamu pada keuntungan besar. Ya. Oke, energi untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Awas dan hati-hati. Mungkin ada hal-hal yang di hari ini membuat emosi kamu meledak-ledak atau membuat kamu merasa marah, ya. Jadi ada hal-hal yang membuat kamu marah atau ada hal-hal yang membuat emosi kamu jadi nggak stabil. Tetap ya, seemosi-emosinya kamu, jangan sampai kamu melontarkan sebuah perkataan-perkataan yang bisa berbalik ke diri sendiri. Jadi kamu harus waspada ya. Lebih baik kalau kamu marah, kamu diam. Ya, daripada nanti secara nggak sengaja kamu melontarkan sebuah kata-kata yang kurang baik. Wow, waspada dan hati-hati. Seseorang membuat sebuah ritual, ya, ritual magic untuk kamu. Tapi karena ini tadi adalah orang baru ya, jadi hati-hati ya, orang salahnya itu orang baru. Jadi ini bisa jadi di pekerjaan. Ada seseorang yang membuat ritual di pekerjaan agar mungkin kamu itu jadi malas, ya. Jadi malas, gerak, pinginnya rebahan, agar pekerjaan kamu jadi kurang baik, ya. Akhirnya dia bisa mengalahkan kamu. Atau bisa jadi ada seseorang yang baru yang hadir ke dalam hidup kamu, yang seolah-olah ingin menjadi obat. Entah kamu udah punya pasangan atau belum, seseorang ini hadir, ya. Tapi sebelum hadir, dia itu membuat ritual dulu agar kehadiran dia itu lancar. Tapi seseorang ini kayak hanya menginginkan keuntungan dari kamu. Tapi tetap tenangkan pikiran kamu, percayalah ya, ada Tuhan yang akan selalu melindungi kamu. Makanya kalau kamu di sini kan kamu tahu ya, ada seseorang yang membuat sebuah ritual. Jangan bersedih hati, tapi Tuhan di sini merindukan kamu berdoa kepada Dia. Ya. Tuhan mengharapkan kamu berserah dan meminta pertolongan hanya kepada Dia. Ya, kepadanya.
Jadi di sini tenang, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut nanti gimana ya. Ada seseorang yang bikin ritual, aku bakal seperti apa ya? Ya antisipasinya kayak ketika kamu males, kamu harus memotivasi diri kamu. Oh oke, aku nggak boleh males. Ya, jangan sampai aku terkalahkan oleh ritual-ritual magic atau sesuatu hal yang lain. Aku harus tetap kerja keras nih. Ya, tapi untuk hasilnya aku serahkan sama Tuhan. Kayak gitu. Ya, hati-hati jika kamu sudah menikah tapi pasangan kamu berubah sikap ke kamu, ngomongnya sibuk atau kayak seolah-olah menghindari sesuatu. Hati-hati karena jangan sampai ya di belakang kamu dia menghadirkan orang ketiga. Kontrol dulu untuk tidak melakukan kesenangan-kesenangan bersama dengan teman kamu. Jika memang kesenangan itu atau perjalanan bersama dengan teman kamu, perkumpulan dengan teman kamu akan membuat keuangan kamu jadi nggak stabil. Jangan karena kamu nggak enakan, terus kamu iya-iya aja diajakin untuk jalan, diajakin untuk keluar, senang-senang ya. Tapi ke belakangnya keuangan kamu nggak stabil, bikin pusing sendiri. Jadi kondisikan dengan keuangan kamu. Ya kalau keuangan kamu baik-baik aja, it's okay ya. Kamu kumpul-kumpul sama teman, happy-happy, senang-senang, perawatan bersama dan sebagainya. Tapi kalau keuangan kamu nggak stabil, ya kontrol dulu. Kamu yang tahu ya apa yang harus kamu lakukan. Jangan memaksakan diri kamu. Oke? Energi untuk hari ini, ada ide-ide baru yang kamu miliki, karena itu akan memberikan kesempatan baru kamu untuk mendapatkan sebuah keberuntungan yang besar. Jadi ide-ide baru kamu akan membawa kamu kepada keuntungan besar di sini. Iya. Jadi kalau misalkan kamu sempat kalah, sempat gagal, jangan nyerah. Ya, pikirkan ide-ide baru yang brilian, yang bisa memberikan kesempatan baru untuk kamu mendapatkan keuntungan besar. Kamu akan bertemu dengan seseorang atau sesuatu di masa lalu. Jadi ada sesuatu yang mengingatkan kamu tentang masa lalu. Entah kamu stalking, terus terlihat ada seseorang di masa lalu, ngeliatin orang di masa lalu, ada statusnya, atau di sini kayak kamu gak sengaja ketemu orang masa lalu, teman lama, atau mantan, atau siapapun yang pernah kamu kenal, atau kamu pergi ke suatu tempat, terus kamu ingat dengan orang masa lalu. Ya, atau kamu bongkar-bongkar, bersih-bersih ya, ketemu sebuah barang yang mengingatkan kamu dengan orang masa lalu. Ya, orang masa lalu itu nggak harus tentang mantan, bisa jadi tentang teman, ya, orang tua, ya, saudara. Jadi sebuah kenangan-kenangan di masa lalu. Oke. Di sini ada rezeki tak terduga yang bisa kamu dapatkan, ya. Ada rezeki tak terduga ya. Di sini ada great fortune juga ya. Ada rezeki berlimpah ya. Ada rezeki besar yang mungkin kamu dapatkan. Ya, nggak sengaja dapat fee dari bos atau dapat arisan, ya pokoknya ada keuntungan-keuntungan yang tak terduga ya, ada rezeki besar yang bisa kamu dapatkan, ya. Terus di sini akan ada sebuah berita baik atau kabar yang menyenangkan yang kamu dapatkan di hari ini. Ya, ada yang kayak bernyanyi, bermain musik atau mendengarkan lagu. Mandi, kamu sambil nyanyi-nyanyi ya di kamar mandi, atau pada saat berangkat kerja
Ya, kamu dengerin musik, dengerin lagu kayak gitu. Oke, sekarang aku akan menarik pesan semesta untuk hari ini. Oke, pesan semesta untuk hari ini. Pesan semesta untuk hari ini ya. Tidak ada yang kebetulan. Orang yang Anda jumpai, hal-hal yang dialami dalam hidupmu, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ditarik oleh vibrasi Anda dari samudra, kemungkinan untuk menjadi kenyataan. Tidak ada yang kebetulan. Mungkin ya, beberapa dari kalian yang harus merasakan sakit hati itu bukanlah sesuatu yang kebetulan atau sesuatu yang harus kamu ratapi berlebihan, karena sebenarnya Tuhan itu mengharapkan kamu meminta pertolongan kepadanya. Ya, jadi kayak ada sebuah situasi yang, aduh, kenapa sih aku harus melakukan ini? Kenapa harus begini gitu ya? Ternyata itu semua bukan hal yang kebetulan, tapi Tuhan itu udah pingin banget kamu tuh meminta pertolongan hanya kepadanya. Ya. Ikuti intuisi kamu. Percaya dan ikuti intuisi kamu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu. Merespon yang terbaik saat ini dan miliki harapan untuk masa depan. Ikuti intuisi kamu. Kamu akan tahu mana orang-orang yang salah, mana orang-orang yang hadir dalam hidup kamu yang hanya menginginkan keuntungan dari kamu, dan mana orang-orang yang beneran tulus ada dalam hidup kamu. Oke. Wujudkan mimpi. Mimpi kamu tampaknya bisa menjadi kenyataan. Ya, lebih cepat dari yang kamu sadari. Meskipun demikian, ya, impian kamu juga perlu dirawat dengan kesabaran dalam prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun impian kamu tersebut. Oke. Itu yang mungkin bisa aku sampaikan untuk pesan hari ini ya. Bye bye.